Baik, Bapak-Bapak sekalian, mari kita melangkah kepada pokok bahasan berikut pada sore hari ini. Saya mengajak atau saya mengundang Bapak Ibu berpikir mengenai satu topik yang saya susun dalam materi kuliah bab 7, Teologia sebagai Master of Philosophy dan juga sebagai Queen of Science. Istilah ini bukanlah istilah baru, hanya memang terkubur berabad-abad. Setelah kebangkitan sains, para saintis merasa bahwa teologi is not a queen, but science is the queen, adalah queen. Dulunya pada abad pertengahan, kalimat frase ini adalah frase yang memang muncul dari kalangan teolog dan filosof Kristen, bahkan ilmuwan Kristen, Thomas Aquinas khususnya. Lalu kemudian kebangkitan rasionalisme atau enlightenment yang kemudian pencerahan, masa pencerahan, dan juga kebangkitan modern science. Akhirnya science mendominasi semua dunia university, semua dunia higher education, dan berdampak pada klaim Queen of Science tenggelam atau disembunyikan atau tidak dianggap lagi, walaupun secara hakikinya tetap teologi is the Queen of Science. Ya, itu yang kita ingin bahas pada sore hari ini. Teologi, Master of Philosophy, and Queen of Science. Saya tahu pada waktu saya menyampaikan hal ini, tentulah akan ada banyak orang atau banyak filsuf, banyak saintis yang mungkin cacing kepala. Berabad-abad saya coba gali. Ya, sudah dikubur lama, berabad-abad. Tetapi kenapa mungkin menggali kuburan? Nah, itu kan pasti ada reaksi dari masyarakat di sekitarnya. Ya, oke, tapi tidak apa-apa. Mari kita bicara jujur, juga bertolak dari sejarah dan hakikat daripada teologi. Kita baca sekali lagi, kita membaca mungkin ini kemarin hari, tapi saya sengaja baca lagi. Roma pasal 11 ayat 13 sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan satu frase di bagian awal teks ini. Oh alangkah dalamnya. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Oh betapa dalamnya teologia. Tidak pernah ada dalam Alkitab pernyataan, oh betapa dalamnya science. Oh betapa dalamnya filosofi. Ini pengakuan Allah sendiri. Tentu ini dalam konteks Kristen. Kalau mungkin orang beragama lain, tentu tidak akan mengakuinya karena ini bukan kitab mereka. Tapi kita juga tidak boleh merujuk kepada kitab mereka, melainkan pada kitab kita yang kita percaya. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah yang saya rangkum dengan kata teologi. Betapa dalamnya teologi. Ya, itulah how. Oh alangkah dalamnya teologi. Ini yang saya kemukakan menindaklanjuti pembahasan saya kemarin hari pada hari Rabu mengenai teologi as a science. Teologi is a science, and theology is a sciences, is a unsciences. Seperti itu. Suatu yang melampaui ilmu, as science, as science, seperti itu. Nah, sekarang kita membahas dengan presuposisi ini, khususnya pernyataan
teologi sebagai science, khususnya a science, maka kita menemukan di sana keunggulan teologi yang pada umumnya para teolog abad pertengahan mengklaim teologi sebagai mother of science, sebagai queen of science. Nah, saya menulis buku pada tahun 2015, Theology, the Queen of Science and the Master of Philosophy. Ini sebagai satu buku pengantar ilmu filsafat ilmu teologi. Dan saya memberikan subtitle An Invitation to an Integrative Theology. Satu undangan kepada teologi integratif. Tidak ada yang lebih menarik daripada teologi integratif. Tidak ada yang lebih menarik. Ya, demikianlah Bapak Ibu. Lah juga pada tahun 2016, 1 tahun kemudian, saya menulis buku Teologi Penelitian dan Penelitian Teologis. Memang saya berkomitmen setidaknya setiap tahun harus satu buku. Itu cara saya belajar. Cara saya mendisiplinkan diri, dan itu cara saya memikul salib. Harus menulis buku. Ya, setiap tahun komitmen saya harus menulis buku. Tahun 2020, ya saya sempat menulis Teologi Injil, dan pada tahun 2021 ini saya sempat menulis buku Teologi Gender dan Seksualitas. Sebenarnya masih mau menulis buku dalam rangka ulang tahun pernikahan saya dengan istri, tetapi saya banyak mengajar. Ya, ada lebih daripada 12 mata kuliah saya mengajar di semester ini. Maka itu orang akan mengatakan saya ini dosen gila lah, karena bagaimana mungkin mengajar melampaui kemampuan dan syarat seorang dosen hanya 12 SKS semestinya. Bahkan kalau dia memimpin lembaga, dia bahkan harus mengajar mengurangi. Karena dengan memimpin lembaga pun itu diperhitungkan sebagai beban SKS. Namun dalam sekitar 17 tahun ini, rata-rata setiap semester saya mengajar 15 mata kuliah. Setiap semester dalam 4 bulan. Itu yang saya sudah alami selama belasan tahun. Di Jakarta kami sudah 8 tahun, dan hampir tidak kurang dari 12 mata kuliah saya mengajar setiap semester. Malahan dulu pernah saya mengajar sampai 18 mata kuliah. Tetap dengan jumlah tatap muka. Memang dari pagi kuliah subuh sampai malam. Bersyukur suara saya memang diberikan kekhususan oleh Tuhan, hanya memang tidak boleh salah makan. Tidak boleh minum air es dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih, buku ini, buku yang bertajuk Teologi Penelitian dan Penelitian Teologis ini, buku ini sudah beredar di hampir semua sekolah tinggi teologi di Indonesia, karena pemerintah langsung membeli total ribuan. Malah mereka yang mencetaknya dan mereka yang mendistribusikannya. Ya, mereka hanya membeli penulis dan penerbit. Ya, kalau Bapak Ibu mau tulis disertasi atau tesis, ya buku ini bisa menjadi salah satu rujukan bagaimana menulis, karena saya lebih banyak orang menulis buku-buku, menulis tesis, skripsi, disertasi teologi, tetapi metode yang mereka gunakan sungguh membuat saya menangis. Ya, karena pemaksaan teologi. Mereka menggunakan buku-buku metode umum, social science, bahkan natural science, memaksakan kuantitatif yang saya perhatikan sungguh-sungguh memalukan, karena menunjukkan kroposnya kajian mereka yang berkhianat kepada kebenaran demi metode. Dan saya memberi masukan sedikit dari buku ini supaya menolong para teolog atau mahasiswa di Indonesia mengadakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian
dalam rumpun studi teologi. Nah, materi kita termasuk apa yang saya akan kaji sampaikan berikut ini bersumber dari dua buku tadi ini, yaitu ini dan juga yang ini. Oke, Teologia Penelitian Teologis. Mengapa tajuk kita kan teologi sebagai Queen of Science and Master of Philosophy. Nah, pertanyaan saya, mengapa teologi sebagai tuan atas filsafat dan ratu daripada ilmu pengetahuan? Karena, itu jawabannya karena filosofia adalah ansilah teologi. Itu sudah diakui berabad-abad. Hanya saya katakan sempat disembunyikan. Para teolog nggak berani lagi mengatakan teologi, filosofi, ansilah teologi. Para teolog tundukkan kepalanya, nggak berani lagi ngomong bahwa filsafat adalah pembantu teologi. Buku saya yang lalu tahun 2015 saya minta diberi masukan oleh Profesor Dr. Ari Tonang, dan beliau memberikan masukan yang cukup berarti untuk buku saya ini tahun 2015. Hanya dia sempat bertanya begini pada saya, Pak Stefri, apa memang benar, apakah masih sampai sekarang, apa betul bahwa filosofia itu ansilah teologia? Saya bilang, Pak, yang namanya kebenaran tak berubah. Penjelasan boleh berubah, pengertian boleh berubah, tapi kebenaran tak berubah. Dia kekal. Kalau kebenaran berubah, dia bukan kebenaran. Ya, itulah. Nah, ini untuk menjawab teologi sebagai tuan atas filsafat. Karena memang ini secara ontologi, memang teologi itu adalah tuannya filsafat. Jadi filsafat ada untuk melayani teologi. Dan ada untuk menjaga sains. Ini kalau saya tambah bahasanya. Filsafat itu ada untuk menjadi pelayannya teologi, tetapi juga filsafat menjadi ibunya sains. Maka itu berketalian dengan mata kuliah kita, Philosophy of Science. Dan ya, teologi adalah a science. Mengapa teologi adalah ratu ilmu pengetahuan, ratu sains? Karena teologi adalah a science. Saya sudah terangkan kemarin hari pada sesi yang kelima. Bapak Ibu sekalian, kita berargumentasi dulu. Ya, kita berargumentasi ya. Bapak Ibu, argumentasi saya ini untuk meng-backup atau men-sustain bahwa teologi adalah ratu ilmu pengetahuan dan tuannya filsafat. Mulai. Teologi disebut sebagai queen bagi ilmu pengetahuan dan tuan bagi filsafat bukan hanya karena klaim para teolog. Bukan juga karena pengakuan ilmuwan dan filsuf, melainkan karena menghakikinya teologi di dalamnya secara ontologi semestinya begitu. Dan kesemestian ini dengan sejumlah argumentasi yang saya kemukakan berikut ini. Kenapa juga? Karena kedudukannya teologi dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan dan juga dengan filsafat. Kedudukannya, memang saya sebenarnya berpikir, tadi saya sempat jogging pada jam 1 siang setelah persiapan materi kuliah 3 sesi ini. Saya ada waktu untuk jogging 1 hours, keliling apartemen, dan sedikit keringat. Tapi di saat saya lari jogging sambil mendengar materi-materi lewat earphone, saya berpikir, apakah kalau pendapat tesis saya bahwa teologi is only one? No. Truth, kebenaran itu is only one, and include theological truth is only one and only. Bagaimana mungkin saya membuat tingkatan-tingkatan bahwa teologi lebih tinggi, filsafat itu nomor 2, lalu sains nomor 3. Saya juga akhirnya mempertimbangkan ulang pengajaran saya
kemarin hari. Kenapa? Sekarang saya mau konsisten. Nanti saya sampaikan di kesimpulan. Saya sudah siapkan. Bagaimanapun, menurut saya, paling sedikit ada 6 argumentasi mengapa teologi disebut queen bagi ilmu pengetahuan dan master bagi filsafat. Ada 6 argumentasi. Bapak Ibu, yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk yang mengakui queen. Bahwa manusia itu memang mengakui adanya Allah dan adanya kehendak Allah, adanya gagasan Allah, adanya karya Allah. Queen memang harus diakui. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang segambar dengan Allah, penciptanya, yaitu makhluk yang personal, relasional, dan juga religius. Tidak bisa dibantah. Siapapun dia manusia, dia akan mengatakan, yes, I am person, and I have relationship with anybody, with any person around me, and I'm religious. Why I'm religious? Because God, Allah adalah roh yang menciptakan saya serupa dan segambar dengan dia, yang juga memiliki pengertian seroh. Saya al-roh, Allah al-roh, saya pun sebenarnya adalah makhluk yang berroh. Hanya binatang dan tumbuhan yang tidak berroh. Ya, karena itu manusia adalah makhluk yang berpribadi, bersosial, beragama. Ia tidak hanya mengakui adanya dirinya sendiri dan samanya, melainkan juga dia mengakui adanya yang maha tinggi, yang tertinggi. Itu tidak bisa dibantah. Ya, kecuali mungkin orang ateis dogmatik. Ya, ada 3-4 jenis ateis. Ateis dogmatis, ateis teoretik, dan ateis praktis. Ya. Manusia memiliki daya pikir, pengetahuan, daya rasa, perasaan, daya dorong, kehendak, daya cipta ulang, rekreatif, motivatif, inovatif, ya, recreation, dan daya hidup abadi yang manusia tidak mungkin hilang, lenyap, tetap ada. Tinggal adanya dia di bumi, kemudian pindah ke sorga atau ke neraka. Dia tetap ada. Dia tidak pernah nihil. Dia tidak pernah lenyap. Kalau sains berpendapat bahwa manusia bisa lenyap. So, hiduplah sekarang ini karena kita akan lenyap. Itu kan ajaran sains yang sempit. Manusia adalah makhluk yang secara hakiki sesuai dengan penciptaan adalah makhluk yang mengaku adanya yang tertinggi, yang tidak terlihat, the ultimate. Dan manusia mengetahui bahwa rahasia hidup ada pada yang tidak kelihatan tersebut, yaitu the highest thing, the supreme thing. Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Inilah yang pada umumnya manusia normal berpendapat demikian. Ilmu pengetahuan hanya mengkaji hal-hal yang kelihatan, sedangkan teologi yang mengkaji baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Natur manusia sesungguhnya di sini menjelaskan adanya teologi yang adalah ratu ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena teologi tidak hanya mempelajari yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan. Sedangkan sains hanya terbatas mempelajari kepada objek yang terukur, terlihat, teraba, tercium. Inilah satu poin mengapa teologi is the queen of science. Because teologi tidak hanya mempelajari dunia kelihatan, tapi juga dunia tak kelihatan. Sempitnya sains karena hanya sejauh yang kelihatan. Padahal dunia ini tidak hanya sejauh yang kelihatan. Bahkan walaupun yang kelihatan itu pun sudah sulit dijangkau oleh para ilmuwan, apalagi yang tak kelihatan. Bagaimana mungkin mereka menjangkaunya? Manusia terus berurusan dengan yang kelihatan, namun lebih daripada itu manusia juga berurusan dengan yang tidak kelihatan. Tidak bisa dibantah. Ya, mungkin orang-orang Eropa pada masa modern yang lalu, mereka dengan secara teoritis mengakui tidak adanya roh, tidak adanya hal-hal yang sifatnya supernatural. Semuanya natural, sehingga
Boleh jadi mereka berkata kami hanya tahu ada atau berurusan dengan dunia real, dunia nyata, dunia yang kelihatan. Tetapi tidak bisa dipungkiri faktor-faktor psikologi yang sebenarnya juga misteri secara intrinsik, secara internal manusia. Ini pun misteri bagi manusia. Ya, ini baru internal ya. Para psikolog, psikiater pun tidak menjadi maha tahu perilaku manusia yang dibingkai dengan bingkai psikologi atau psikiater. Tidak. Ada ruangan-ruangan psikis manusia yang tak terjamah oleh manusia. Karena itu, psikologi tidaklah menjadi ilmu maha tahu jiwa manusia. Di sini pun sudah ada keterbatasan sains. Apalagi namanya fisika. Biarpun dia menjadi ahli fisika dunia, tapi saya berkali-kali menyatakan banyak ruangan di dunia ini yang tak tersentuh dan tak terjamah oleh fisikawan atau oleh ilmuwan. Nah, disinilah keterbatasan sains. Demikian pula, yang kelihatan adalah natural, sedangkan yang tidak kelihatan adalah supernatural. Filsafat tidak banyak tertarik dengan hal-hal natural, melainkan yang supernatural. Namun yang supernatural itu, menurut mereka, adalah yang sifatnya impersonal, tak berpribadi. Adanya ide yang ada melampaui dunia empiris, dunia nyata. Itu pemahaman filsuf. Kalau pemahaman saintis, mereka hanya melihat dunia yang tertinggi itu dari materi. Sedangkan filsuf, dunia yang tertinggi itu dari dibalik, beyond materi. Mereka mengakuinya. Nah, inilah keterbatasan. Para filsuf tidak tertarik mempelajari dunia materi. Tapi teologi ya, mempelajari dunia materi maupun dunia non-materi. Nah, teologi berurusan dengan natural dan supernatural. Disinilah akar teologi sebagai queen bagi ilmu pengetahuan dan master bagi filsafat. Bapak Bu, Allah menyatakan dirinya secara umum melalui penciptaan termasuk manusia itu sendiri sebagai penyataan Allah. Karena itu di satu sisi manusia terus bertanya, ada curiosity, keintahuan. Dan karena itu dia bertanya, terus mencari tahu, terus ingin tahu yang lebih, terus berhasrat, terus berkreasi, terus berekreasi. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai subjek penelitian. Di sisi lain, penyataan umum Allah ini memfasilitasi manusia mengakui adanya pencipta dari ciptaan. Kalau ditanya-tanya dari mana datanya meja? Dari kayu. Dari mana datanya kayu? Dari pohon. Dari mana datanya pohon? Dari biji pohon. Kalau memang pohon itu dari biji atau dari stek. Dari mana datanya biji? Dari sumber biji. Dari mana datanya sumber biji? Dari sumber-sumbernya biji. Nah, akhirnya para ilmuwan berhenti. They don't know. Tapi kalau mereka orang beragama, mereka mengatakan ada penciptanya. Tapi bagi orang ateis, agama mengatakan I don't know. Inilah keterbatasan sains, ya, because mereka tidak bisa menjawab pertanyaan final. Dari mana, dan orang stres menjawab dari tadi. Ya. Memang manusia tidak dapat melihat dan menemukan Allah melalui ciptaan atau alam semesta melalui ilmu pengetahuan. Itu akar ateis. Ateis memaksakan diri untuk menyatakan bahwa because I cannot see God, so there is no God. Because I cannot listen God's voice, so there is no God. Karena saya melihat, jadi kebenaran para ateis itu hanya bergantung kepada kemampuan indrawi, melihat, mendengar, atau kemampuan rasional, beride. Because I have no idea about God, so there is no God. If I have idea about God, I believe there is God. Nah, ini betul-betul kekonyolan manusia dan kepicikan manusia. Ya. Nah, lanjut. Namun Allah lah, kita bersama tahu Allah tidak mungkin dijumpai dimanapun.
Tetapi Allah lah yang menjumpai manusia. Nah, ini teologi. Sekali lagi, Allah tidak mungkin dijumpai di mana? Di mana? Di gereja pun Allah tidak dijumpai di gereja. Allah tidak mungkin dijumpai dimanapun. Karena itulah Allah menjumpai kita dimanapun. Ini teologi. Ya. Dan Yesus Kristuslah sebagai penyataan khusus Allah yang menjumpai kita dalam sejarah. Karena itu dia menjadi manusia. He became human being. Dalam kenyataannya, kaum ilmuwan tidak dapat mengetahui adanya Allah melalui penyataan umum. Apalagi melalui penyataan khusus. Karena para ilmuwan tetap bertindak sebagai subjek penelitian terhadap penyataan khusus bahkan, sehingga mereka tidak menemukannya. Memang ilmu pengetahuan tidak diberikan kepada manusia supaya dapat menemukan Allah, melainkan semestinya hanya untuk mengakui adanya Allah. Ini poin. Sesungguhnya ilmu pengetahuan sebenarnya diberikan oleh Allah melalui penyataan umum supaya manusia mengakui ada Allah. Soal siapa Allah nanti penyataan khusus. Ada Allah dulu. Karena adanya Allah sebagai prior, sebagai yang mendahului mengenai siapa Allah. Jangan bicara siapa Allah kalau belum bicara apa Allah ada. Ya. Nah, dalam kerangka penyataan khusus manusia tidak dapat bertindak sebagai subjek kajian, melainkan objek kajian. Allah lah yang memperkenalkan dirinya pada manusia. Itu poinnya. Nah, ilmu bertolak dari penyataan umum, sedangkan teologi bertolak dari penyataan khusus kepada umum. Semua manusia adalah penerima penyataan umum karena itu semua manusia berilmu pengetahuan. Namun, tidak semua manusia menerima penyataan khusus. Karena itu pula tidak semua orang adalah teolog. Teologi diberikan khusus kepada orang yang telah menerima penyataan khusus. Karena itu yang khusus adalah queen dari umum. Di sini pula argumentasi saya menyatakan bahwa memang teologi is the queen of science. Kita argumentasi yang kedua. Kedudukan sains dan teologi. Teologi adalah queen bukan hanya karena diakui bahkan dibutuhkan oleh manusia karena natur religiusnya, melainkan juga karena kedudukan ilmu pengetahuan sendiri sebagaimana yang diposisikan oleh para ilmuwan sendiri. Tentu penulis tidak mengidentikan istilah agama ya, karena banyak ahli juga menyebut mencampur adukan istilah agama teologi. No. Saya mengatakan bahwa agama itu sosial. Teologi itu wahyu. Ini yang kita nanti Bapak-bapak perlu perhatikan di sini ya. Kalau kita diajak bicara agama itu lebih ke sosial. Ya, dan kita agama. Kalau jangan bilang Kristen bukan agama. Oh, nanti kita dicoret dari Indonesia. Karena Indonesia hanya mengakui hukum satu agama bukan satu, mengakui adanya agama. Komunitas yang namanya agama diakui, apalagi Kristen. Maka itu kita jangan juga merasa diri, oh saya bukan agama karena kami lebih daripada itu. Nah, tetap kita agama. Secara sosial, we are a religion. Ya, but more than that, kita adalah teologi. Kristen itu adalah teologi. Ya. Tentu penulis dia. Nah, karena ada tulisan-tulisan para ilmuwan juga, mereka menggunakan istilah agama, menggunakan istilah juga religion atau beragama, religius, dan juga interchangeable-nya dengan istilah teologi. Ya. Filsuf seperti Plato membagi tingkatan pengetahuan dalam 4 bagian besar, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Mulai dari membayangkan, imaging, kemudian believing, ya, kemudian kepada thinking, yang terakhir knowing. Nah, ini adalah epistemologi Plato. Bagaimanapun walaupun saya tidak setuju dengan tingkatan-tingkatan ini, namun ide adanya kebenaran yang namanya percaya itu ada di sini. Walaupun percaya ditempatkan pada level kedua. Level tertinggi itu knowing.
Level sebelum tertinggi itu namanya thinking. Ya, imaging, believing, thinking, and knowing. Ini Plato. Nah, lebih lanjut lagi. Saya mengutip dari seorang bernama Mukhtar Al-Latif. Beliau mengklasifikasi pengetahuan dalam 3 bagian besar, yakni pengetahuan wahyuni, revealed knowledge, pengetahuan intuitive knowledge, dan yang ketiga, pengetahuan rasional, yaitu rational knowledge. Bagaimanapun, dia menyebut ada pengetahuan wahyu. Ya, berarti dia mengakui adanya pengetahuan agama atau pengetahuan teologis. Ya, ini para ilmuwan. Lebih lanjut, makin clear. Lebih lanjut lagi, makin jelas. Dari pembagian yang dikemukakan beberapa ahli dan para penulis buku, maka saya mencermati pengetahuan agama atau teologi ditempatkan di atas pengetahuan filsafat para filsuf. Ya, yang sendiri mengklaim itu sebagai induk dari seluruh ilmu pengetahuan. Namun para filsuf pun tidak bisa menyangkal, baik berdasarkan data historis terlebih substansinya, bahwa filsafat adalah pelayan dari teologi, ansilah teologi. Secara epistemologi, pengetahuan manusia dapat dibagi dalam 5 tingkatan. 1, pengetahuan umum, common knowledge. Pengetahuan ilmiah, scientific knowledge. Pengetahuan empiris, empirical knowledge. Dan pengetahuan filosofis, philosophical knowledge. Dan juga pengetahuan teologis, theological knowledge. Inilah, saya tadi sudah membahas, sebenarnya kalau bicara teologi is only one, atau the truth is only one, is one and only, sebenarnya tidak boleh berpikir tingkatan. Namun secara epistemologi, nah ini, secara ontologi, saya sudah temukan sore ini. Secara ontologi, kebenaran apapun tidak dapat dibagi. Ya, dalam pembagian-pembagian. Tetapi secara epistemologi, pengetahuan dapat dibagi atau kebenaran dapat dibagi. Namun di sini kita perhatikan pembagian berdasarkan secara epistemologi, maka kita memperhatikan teologi adalah tingkatan berpikir. Bukan tingkatan kebenaran ya. Tingkatan berpikir yang paling tinggi. Inilah alasannya mengapa teologi is the queen of science and master of philosophy. Teologi mengakui pengetahuan umum, ilmiah dan empiris serta juga filosofis. Melampaui struktur pengalaman dan rasio dan menembus wilayah studi dari natur dan kepada supernatural. Sehingga pengetahuannya mencakup semua hal. Begini Bapak Ibu. Kita tidak bicara teologi itu lepas daripada kenyataan. Ada teologi politik, teologi ekonomi, teologi pertanian, teologi perkebunan, teologi binatang, teologi apapun. Teologi burung-burung, teologi serangga. Saya yakin Allah mau kita berteologi mengenai semua ciptaan Allah. Hanya selama ini kita jarang mendengar hal ini, mungkin juga tidak begitu banyak berurusan dengan keperluan manusia, sehingga apa yang saya baru saja kemukakan mungkin masih sangat asing di telinga warga gereja pada masa kini. Ya, tidak familiar. Namun sebenarnya teologi itu tidak hanya bicara soal Alkitab, tidak hanya bicara soal teks, tapi teologi juga bicara soal seluruh sendi kehidupan manusia. Tidak mungkin tidak ada kebenaran dalam ruang-ruang apapun di dalam kehidupan manusia. Tidak di jalan, di pohon, di antariksa. Itu kita mengakui kehadiran Allah. Kita mengakui adanya Allah. Dengan demikian kita berteologi dalam segala hal. Tidak pernah ada ruangan tanpa Allah, tidak mungkin ada ruangan tanpa teologi. Semuanya harus dipikirkan, ada kehadiran teologi di dalam setiap nafas hidup manusia, setiap ruangan kehidupan manusia. Ya, mesti berteologi. Tetapi kalau filsafat terbatas. Apalagi sains semakin terbatas. Karena banyak ruangan yang tidak dapat dibicarakan oleh sains.
Andai kata hal itu dibicarakan oleh filsafat, maka yang mereka bicarakan hanyalah sejauh ide, bukan realitas. Ya, di sini letaknya saya menyatakan bahwa theology is the queen of science, and also theology is the master of philosophy. Ketiga, struktur berpikir rasional. Seperti yang telah dikemukakan sebelum ini, manusia adalah makhluk personal, relasional, dan juga makhluk rasional. Relasional, personal, rasional. Sesuai dengan hakikatnya sebagai gambar, sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan penciptanya. Allah juga adalah Allah yang rasional, Allah yang personal, Allah yang relasional. Ya, disinilah arti kesegambaran kita dengan Allah. Bahwa Allah adalah pribadi personal, Allah juga berelasi dengan ciptaannya, relasional, Allah juga adalah Allah yang rasional. Kalau kita berasio, tidak mungkin rasio kita berasal dari manusia, tapi dari pencipta. Ya, itu yang kita perlu camkan, karena juga banyak ilmuwan seolah-olah rasio itu milik manusia, ciptaan manusia. Ini kerdil sekali ilmuwan ini. Dia tidak tahu, dia bukan ciptaan kerbau, dia bukan ciptaan monyet, kecuali memang pikirannya sejauh monyet. Ya, dia berpikir bahwa ada sesuatu yang melampaui saya, yang mengadakan dunia ini, termasuk mengadakan dia. Maka kalau saya berpikir, itu merupakan satu ada frame berpikir dari pencipta. Seperti itu. Kita berpikir rasional sebagai bagian kecil daripada berpikir rasional Allah. Ya. Mengenai jangkauan rasio, para ilmuwan membahas dua jenis hukum rasio, yakni rasional dan irasional. Hanya dua itu. Ilmuwan, masuk akal, enggak masuk akal. Itu ilmuwan dua. Membaginya dalam dua. Hukum penalaran. Hukum rasional adalah kegiatan intelektual yang menggambarkan kesimpulan-kesimpulan yang memenuhi hukum-hukum penalaran. Yakni biasanya deduktif atau induktif. Ya. Lawan dari berpikir rasional adalah irasional. Berpikir rasional adalah bagian kegiatan untuk menghindari hukum akal, hukum rasional, kontras. Berpikir rasional lebih cenderung dengan alasan-alasan emosional dan atau mistis. Nah, para filsuf, tadi para ilmuwan ya, sekarang para filsuf membagi hukum berpikir ini, hukum rasional ini, dalam tiga jenis, yaitu rasional, irasional, dan juga ada hukum anti-rasional. Ya, itu filsuf. Rasional, irasional, dan anti-rasional. Karena memang ada para filsuf memperhatikan ada orang yang bukan hanya irasional, tetapi sampai pada anti-rasional. Ya. Para teolog mengakui peran rasio sangat penting, namun bukanlah terpenting. Rasio tetap hanya sebagai alat untuk memahami, bukan subjek yang menghasilkan pemahaman dari dirinya sendiri. Not at all. Tidak sama sekali. Joseph Tong mengklasifikasi rasio dalam 4 klasifikasi, yakni rasional, irasional, irrasional, dan transrasional. Dan dalam iman Kristen hanya mengenal 3 hal. Iman Kristen tidak mengakui adanya kebenaran, adanya irasional. Yang ada masuk akal, melampaui akal, ubahlah akalmu, transaksional. Ini pemahaman Kristen. Bapak Ibu. Berpikir rasional adalah aktivitas kognitif yang mengenai hal-hal yang melampaui hukum penalaran. Aspek-aspek tertentu seperti fisika dapat diakomodasi oleh rasio, dan aspek-aspek lain metafisika tidak bertentangan dengan hukum rasio. Dia ada, namun tidak mampu ditampung oleh hukum tersebut. Tidak ada ruangan dalam ilmu. Maka itu begini, dalam ilmu tidak ada ruangan mujizat. Nggak ada, mereka nggak tahu, karena nggak ada ruangan itu.
Inilah keterbatasan sains. Karena itu kalau ada orang gereja yang mengatakan tidak percaya mujizat, tidak percaya tanda-tanda ajaib, karena mereka menggunakan kerangka sains untuk mengomentari Alkitab. Inilah keburukan, kebodohan orang-orang pandai yang salah kaprah. Karena menggunakan sains untuk memeriksa Alkitab. Coba juga saya menggunakan Alkitab untuk memeriksa sains, tambah rusak. Coba, sains memeriksa Alkitab, kesimpulannya buku biasa. Tapi kalau saya mengatakan, Alkitab, teologi memeriksa sains, saya mengatakan, itu debu. Mana yang lebih? Itu debu. Ya, maka itu kita sudah paham pada awal perkuliahan kita hari pertama, 4 hari yang lalu, kita harus mengakui bahwa masing-masing bidang ilmu ini memiliki kultur, memiliki dalam rumpunnya masing-masing, memiliki kekhasan yang tidak boleh dijadikan parameter untuk mengukur bidang-bidang yang lain. Inilah keteledoran kita, keteledoran, kesembronoan dan kebodohan para ilmuwan yang beriman kepada Kristus tetapi dikuasai oleh parameter saintis untuk memeriksa Alkitab. Ini kebodohan yang super busa. Ya, saya berkali-kali berteriak untuk hal ini supaya sadarlah. Ya. Nah, lanjut. Keempat, keterbatasan sains dan kecukupan teologi. Saya sedang berargumentasi mengenai pernyataan saya bahwa teologi adalah Queen of Science and Master of Philosophy. Argumentasi yang keempat, keterbatasan sains dan kecukupan teologi. Ini pun merupakan satu mata rantai pembahasan saya daripada poin pertama, 2, dan 3. Tidak semua masalah yang dipertanyakan manusia dapat dijawab secara positif oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu terbatas, terutama oleh subjeknya, si penyelidik, oleh objeknya, yakni objek material maupun formalnya, juga oleh metodenya. Jadi sains itu terbatas pada apa? Si ilmuwan itu. 2, objek yang ilmuwan itu teliti dan metode yang ilmuwan itu gunakan terbatas. Nah, yang terbatas ini bagaimana dia mungkin membuat kesimpulan absolut bahwa di luar prinsip-prinsip saintifik maka tidak benar. Ini namanya takabur dan sembrono berpikir. Ya. Tetapi sayang sekali kita baru bicara pada tahun-tahun ini. Sebenarnya ini harus disampaikan pada 100 tahun yang lalu. Ya. Lanjut. Tidak semua masalah yang tidak atau belum terjawab oleh ilmu lantas dengan sendirinya dapat dijawab oleh filsafat. Jawaban filsafat sifatnya spekulatif dan juga alternatif tentang suatu masalah asasi, masalah yang esensial, yang sama terdapat di pelbagai jawaban filsafat para filsuf sesuai dengan sejalan dengan titolak sang filsuf. Jadi di sini Bapak Ibu tahu spekulatif filosofi itu adalah upaya untuk membangun satu titik pertemuan seperti Hegel. Ya, itu spekulatif filosofi. Juga rasionalisme muncul dengan menekankan ide sebagai sumber kebenaran. Lalu dilawan oleh empirisisme. Ya, empirisisme menekankan bahwa kebenaran itu apabila ditebas oleh Immanuel Kant, ya, dengan idealismenya, ditebas dan dianggap dua-dua. Harusnya kalian dua bersatu. Dan Immanuel Kant dengan idealismenya menyampaikan gagasan tentang fenomena dan nomena. Bahwa hal-hal yang kelihatan itu adalah fenomena, tetapi yang tidak kelihatan adalah nomena. Dan tidak seorang pun tahu adanya nomena, walaupun dia bisa kita menyebut dia nomena. Tapi sebenarnya nobody knows nomena. Disinilah akarnya agnostisisme yang percaya bahwa tidak ada Allah, tidak ada supernatural.
Karena tidak seorang pun mampu menjangkau dengan akalia, dengan indrawi manusia, bahwa ada hal-hal yang namanya nomena. Karena tidak seorang pun mampu menjangkau, maka tidak ada, hanya ide saja. Nah itulah kepicikan-kepicikan idealisme. Teologi menjawab tentang banyak hal yang soalan-soal yang mendasar, yang esensial, yang sama sekali tidak terjawab oleh ilmuwan, yang dipertanyakan oleh ilmuwan, dan tidak terjawab sepenuhnya oleh para filsuf. Jadi begini, kalau saya tadi malamkah saya mengatakan ini, kalau ilmuwan mereka tidak mampu menjawab 7 pertanyaan, ya, tapi kalau filsuf mereka tidak mampu menjawab 4 pertanyaan atau 3 pertanyaan, sedangkan teolog tidak mampu menjawab 1 pertanyaan. Untuk pertanyaan-pertanyaan esensial. Ya, disinilah mengapa kita dengan ringan mengatakan bahwa memang teologi adalah Queen of Science and Master of Philosophy. Ya, sekali lagi, banyak pertanyaan esensial yang tidak dapat dijawab oleh ilmuwan. Banyak hal mengenai itu yang saya sebutkan blind spot. Ada wilayah-wilayah mereka blind. Ya, tidak mampu terjangkau oleh teknologi bahkan. Apalagi oleh alat indera manusia. Tidak mampu. Disinilah blind spotnya scientist. Tetapi para filsuf bisa menjawab lebih banyak daripada yang mampu dijawab oleh para ilmuwan. Namun teolog dengan teologianya paling tidak hanya tidak dapat menjawab 1 pertanyaan. So, teologi jadi Queen of Science and Master of Philosophy. Memang tidak semua persoalan manusia dapat dijawab oleh teologi atau oleh agama. Namun pertanyaan-pertanyaan utama yang mendasar terjawab. Ya. Enggak usah tanya, Pak, waktu Abraham mau menyembelih anaknya itu dipersembahkan, saya tanya, Pak, pisau jenis apa yang digunakan oleh Abraham? Pisau, itu namanya orang stres, pertanyaan orang stres. Jangan jawab. Kalau saudara menjawab, sama-sama stres. Itu no meaning. Tidak ada arti itu. Yang kita tanya, yang kita jawab, yaitu yang esensial. Pak Kris, nanti di jemaat itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang pertama itu biasanya orang yang sebenarnya lagi stres. Lalu dia mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan para pemabuk, ya. Yang begitulah. Ya. Tanya, Allah Bapa di surga itu gondrong atau botak? Nah, itu pertanyaan mereka itu. Pertanyaan mereka seperti itu. Dan sama juga ditanyakan oleh beberapa orang yang tak seagama dengan kita. Waktu saya debat di Malang yang lalu, ada seorang kiai berkata, Pak Pendeta Lumintang, ini Yesus ini gondrong, preman ya. Dia bilang, dia pikir yang gondrong itu preman. Saya jawabnya begini, Pak, mohon maaf ya, kalau sekarang di Surabaya itu gondrong itu preman, dulu para alim ulama itu gondrong itu. Yang sekarang terbalik. Nah itulah. Artinya begini, terlalu picik berpikir. Menghakimi budaya orang dengan budaya sendiri. Itulah kepicikannya. Oke, sudahlah. Dalam teologi Kristen tidak semua jawaban itu membuat manusia paham sekalipun tahu. Dia tahu, tapi paham enggak? Belum tentu. Tidak semua jawaban itu berarti baginya sekalipun tahu. Dimensi kasih karunia Allah tetap kita yakin di sini. Banyak orang Kristen tahu, tapi sebenarnya tidak meyakini, tidak memahami. Nah, saya katakan untuk hal ini dimensi God's grace berlaku pada orang-orang tertentu. Bapak Ibu. Jadi,
Ilmu pengetahuan adalah terbatas karena hanya bergantung pada proses berpikir kognitif, prosedur dengan menggunakan metode penelitian. Padahal proses berupa aktivitas berpikir bukanlah tanpa kelemahan. Metode penelitian bukanlah tanpa batas. Ya, dan objek penelitian pun bukanlah tanpa batas, bahkan bisa dibatasi. Coba ya kita Pak Didi, kita mau teliti mengenai guru-guru sekota Batam. Saya nak bilang, pokoknya guru SD lah, guru SD. Mengenai kompetensi profesional mereka. Ayo, berapa ribu guru di Batam? Lalu saya tanya, apakah si peneliti meneliti semua guru? Paling sampel. Populasi. Sampel. Pertanyaan saya, kenapa sampel? Kenapa tidak semua? Ini namanya pembatasan terbatas. Ya, itu contoh jangan sombong gitu. Contoh, ilmuwan, jangan sombong. Coba meneliti. Lagi pula itu guru Batam. Coba membuat ilmu universal tentang kompetensi guru, kompetensi pedagogik guru SD sedunia. Ayo, teliti semua. Wah, kompleks sekali. Belum faktor guru-guru dalam konteks budaya, agama, geografi. Wah, sampai mati penelitian nggak selesai-selesai. Ya, itulah keterbatasan. Sesungguhnya kebenaran itu tidak terbatas. Ini pernyataan yang absolut. Sesungguhnya kebenaran itu tak terbatas, sehingga kaum ilmuwan tidak patut membatasi dengan klaim tidak ada kebenaran selain kebenaran ilmu pengetahuan ilmiah. Yang tidak ilmiah tidak benar. Wah, tak kabur. Ya. Yang tidak ilmiah tidak benar. Ini memalukan sekali. Kalau ada guru-guru yang masih mau menyampaikan pendapat seperti ini, benar-benar tidak benar, ya, dan memalukan. Ilmuwan yang terbuka dengan adanya integrasi dengan teologi, sedangkan ilmuwan yang tertutup adalah sangat tertutup dengan teologi. Kelemahan ilmuwan yang tertutup adalah tidak mengakui hal-hal yang tidak dapat ditampung oleh sains. Tidak mengakui adanya kebenaran di luar sains. Inilah kepicikan para ilmuwan, seperti kata di bawah tempurung. Mari menjadi orang ilmuwan, entah ilmuwan Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ilmuwan dari suku manapun, karena ilmuwan itu haruslah dia universal. Sekalipun dia beragama, tapi tetap keilmuannya harus universal. Nah, disinilah letaknya. Mengapa ilmuwan itu menjadi picik? Karena dia dipenjarakan oleh agama dan budaya dan sukunya masing-masing. Padahal sesungguhnya ilmuwan itu harus bebas dari batasan-batasan, ikatan-ikatan. Dia universal. Kenapa? Karena kebenaran itu kebenaran universal. Ya, jangan jadi kata di bawah tempurung. Dunia ini lebih luas, lebih dalam, lebih kaya daripada ilmu pengetahuan. So kita harus mengakui dunia lain, bidang lain. Keterbatasan sains. Tidak semua kebenaran dapat ditampung oleh hukum berpikir, tidak ada yang metode penelitian tanpa keterbatasan dan tidak dapat dimanipulasi. Dapat, misalnya, si peneliti membatasi wilayah dan waktu penelitian. Kenapa meneliti hanya 2 bulan? Kenapa ada 2 tahun? Kenapa ada 20 tahun? Seperti antropolog. Antropolog meneliti, sejumlah antropolog dari Belanda datang meneliti di Pulau Jawa, masuk di desa-desa. Mereka sampai harus menikah dengan orang Jawa, ya. Lalu tinggal di sana sampai 25 tahun pun hasil penelitian mereka belum berakhir. Itu. Ya, dan saya pikir penelitian antropologi sampai dunia kiamat penelitian tidak akan pernah berakhir. Itu namanya penelitian. Kenapa? Karena dunia ini dinamis. Temuan kita hari ini besok berbeda. Ya, itu sebabnya ilmu itu dinamis. Selanjutnya, saya pikir ya universal. Dalam kenyataannya teori yang muncul kemarin ditelan oleh teori yang muncul hari ini. Jadi kemarin dia merasa orang itu menyatakan benar, muncullah teori baru hari ini. Orang yang kemarin kebenarannya digagalkan, muncul lagi teori besok, dan itulah kebiasaan sains. Kenapa harus
harus menyembah dan tunduk pada prinsip-prinsip sains yang terus-menerus tidak menentu. Kebenaran tentang ilmu pengetahuan tidaklah mutlak dan bersifat permanen, melainkan bersifat sementara sampai teori baru muncul. Begitu seterusnya tanpa akhir, sama dengan proses dialektik George W.F. Hegel. Tesis, antitesis, sintesis. Terus tesis, antitesis, sintesis. Terus menerus sampai tidak sampai. Ya, sampai tidak sampai. Ya, karena itu ilmuwan hari ini jangan sombong. Kalau engkau baru saja menghasilkan satu teori. Boleh jadi teorimu besok akan dibakar orang. Ya. Seperti pendapat dulu, bahwa dulu mengakui hanya ada IQ. Ya. Intelligent quotient, hanya IQ. Tapi kemudian melalui ahli Howard Gardner, ternyata IQ hanya salah satu. Ada SQ, kecerdasan majemuk. Nah, teori. Jadi selama bertahun-tahun dunia dibohongi oleh IQ. Coba lihat kepicikan ilmuwan. Ya, dulu juga teori mengatakan atom itu tak terbagi. Sudah atom tak terbagi. Perkembangan teknologi justru membuat temuan. Ternyata atom terbagi-bagi lagi. Karena dulu apa? Terbatas. Mikroskop ternyata nggak cukup Pak melihat. Apalagi dengan kasat mata. Partikel terkecil dilihat oleh mata, oh masih terbagi. Lalu dilihat oleh mikroskop pembesar, ya, akhirnya disimpulkan atom itu tak terbagi. Pada waktu temuan-temuan teknologi, ini namanya jeruk makan jeruk. Teknologi menemukan ternyata setelah melihat lagi, atom dapat dibagi lagi. Itulah kepicikan konklusi sementara para ilmuwan. Jangan dimutlakan. Nah, kelima, kebingungan sains dan kepastian teologi. Ilmu pengetahuan ilmiah dibangun di atas standar untuk menegaskan kepastian dengan paradigma positivisme berdasarkan fakta yang terindrai. Ya, khususnya angka-angka. Nah, bagaimana kepastian suatu keadaan dapat ditentukan oleh angka-angka? Di sini pula manipulasi sering terjadi, menyesuaikan angka-angka dengan hipotesis. Inilah kebingungan ilmiah, yakni kebingungan angka-angka. Terlebih hubungan angka-angka dengan pemahaman dan keadaan. Bagaimana mengangkakan pengertian orang itu? Ayo, kita mau meneliti tentang pemahaman rakyat Indonesia atau pemahaman penghayatan anggota DPR terhadap Pancasila, tentang Pancasila. Lalu kita membuat penelitian kuantitatif. Bagaimana mengkuantitatifkan pemahaman dan penghayatan? Ini satu penelitian yang kerdil. Harus kualitatif, harus wawancara, bukan angket. Itulah kekerdilan ilmu, khususnya dengan paradigma positivistik. Bapak Bu, tidak semua dapat diukur dengan angka, tidak semua dapat digambarkan dengan angka, karena itu tidak semua yang tidak dapat diukur dengan angka adalah tidak valid. Ya, tidak semua yang ada dalam dunia ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Masih banyak yang ada, yang nyata, yang benar, di luar jangkauan pengetahuan. Inilah kebingungan para ilmuwan. Karena masih banyak ketidakpastian yang ada di bawah langit dan yang pasti. Ya. Saya mengutip seorang ahli, Dale Retzinger, menyatakan bahwa those who claim either that science is competent for dealing with all matters, or that science is the only legitimate for dealing with any matter, are seriously confused. Wah, bagaimanapun, ini saya mau mengatakan bahwa bukan hanya pendapat saya, ternyata para ilmuwan yang saya ambil dari buku Science, ini ada footnote-nya, Science and Its Limits, The Natural Science in Christian Perspective, ya, bukunya sudah buku lama, tahun 1986. Dan dia mengatakan bagaimanapun upaya hanyalah legitimasi yang berurusan dengan hal-hal yang maksudnya sesungguhnya membingungkan. Ya. Kita harus jujur, ilmuwan harus jujur. Tapi kalau mereka jujur, mereka memang kurang terkenal.
demi supaya nama mereka juga terangkat harus agak sedikit manipulatif. Tidak semua dunia natural dapat dijangkau oleh ilmuwan. Apalagi dengan dunia supernatural yang tidak terpisahkan dengan dunia natural. Inilah kebingungan para ilmuwan yang menganut strong scientificism, yaitu sangat mutlak dengan ilmu. Itu strong. Harusnya cukuplah soft scientificism. Tidak ada kepastian dalam teologi, karena teologi bersumber dari Alkitab. Tidak ada ketidakpastian. Ya, tidak ada ketidakpastian dalam teologi, karena teologi bersumber dari Alkitab, lain dengan ilmu. Alkitab sebagai buku kepastian mengenai firman Allah yang pasti dan berkenaan dengan apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan dilakukan oleh Allah dalam dunia dari awal sampai akhir yang telah ditetapkannya. Telos, mencapai tujuan, nggak ada yang meleset, maupun berkenaan dengan perkataan-perkataannya, baik dalam bentuk pengajaran maupun dalam bentuk perjanjian. Kepastian teologi bukan pada teolognya, bukan pada metodologinya, melainkan pada firman-Nya yang dirumuskan dalam rumusan teologi dalam pengertian perkataan dan perbuatan, word and deeds, secara harmonis. Itulah teologi. Bapak Ibu. Teologi bukan hanya bersumber dari Allah melalui wahyunya, melainkan juga bertolak dari inkarnasi, yakni tindakan Allah menjadi manusia, menyejarah ada di antara kita, dan dia betul-betul menyejarah. Jadi bukan hanya kebenaran di awan, kebenaran di sorga, tapi sorga ke bumi. Ini yang namanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Ini nama teologi. Inilah tindakan intervensi Allah yang supernatural bertindak dalam wilayah natural. Ia bekerja melalui hukum-hukum natural dan melalui hukum-hukum melampaui juga hukum-hukum natural. Itulah teologi. That's why theology queen and master. Ia bekerja melalui hukum-hukum natural dan melampaui hukum-hukum natural karena yang ilahi dapat diketahui melalui yang alamiah. Tetapi begini, yang ilahi dapat diketahui melalui yang alamiah. Yang supernatural dapat dialami melalui yang natural. Inilah tidak berangkat berteologi induktif. Karena itu teologi adalah cukup bisa merangkul yang baik yang alamiah maupun yang supra alamiah. Yang keenam, yang terakhir, masih ada persoalan mengenai yang tertinggi, the ultimate one. Alasan yang kedua mengapa teolog adalah queen bagi semua ilmu pengetahuan dan master bagi filsafat adalah karena baik ilmu pengetahuan maupun filsafat tidak dapat menjangkau pribadi yang tertinggi, the ultimate, yang dapat dijangkau oleh teologi. Para ilmuwan hanya bergantung pada data-data empiris, sehingga hal-hal yang melampaui data empiris tidak diketahuinya. Tapi sombongnya mereka bilang, tidak ada. Ini piciknya mereka. Yang mereka nggak bisa jangkau, mereka bilang tidak ada. Ya, itulah keterbatasan saintis. Ya. Metode penelitian pun terbatas. Sayangnya sebagai ilmuwan langsung mengklaim bahwa hal itu bukanlah wilayah ilmiah dan bukan ilmiah. Bagaimana mungkin keterbatasan metode menyebabkan penolakan terhadap kebenaran yang tidak terakomodasi oleh metode apapun. Setiap metode ada batasnya. Setiap upaya kita ada batasnya. Kenapa? Karena kita mau meneliti kebenaran yang tak terbatas. Bagaimana kita membatasi kebenaran itu dengan metode dan cara kita? Ya. Mengenai hal yang tertinggi di ultimate one di antara para filsuf, tadi ilmuwan, sekarang filsuf, berbeda-beda. René Descartes, bapak filsuf modern, dengan rasionalismenya, dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu dapat dipahami. Yang namanya the ideal, yang tertinggi itu yang dapat dipahami karena ada ide bawaan, innate ideas. Ya, jadi adanya the ultimate one itu karena ide. Karena kan mereka tidak percaya wahyu ya, penyataan Allah. That's the ideal. The idea about the ultimate one. Tetapi kemudian David Hume
mengatakan no, itu persepsi. Yang namanya ide yang namanya the ultimate one itu persepsi orang. Maka persepsi orang berbeda-beda juga. Yang ketiga, Immanuel Kant mengatakan itulah yang namanya noumena. Saya sudah terangkan tadi dengan idealismenya. Itu noumena yang adalah the ultimate one. Nah, ketiga-tiganya, ya, René Descartes, David Hume, Immanuel Kant, the three of them, mereka tidak tahu ada yang namanya the ultimate one. Mereka boleh berkata the ultimate one, but they don't know secara sungguh-sungguh ada. Apalagi maka itu mereka menjadi ateis. Ya, mengklaim there is no God. Ya, dengan rasionalisme, empirisisme dan idealisme. David Hume, yes, because I can see, I can touch, and I can smell about the ultimate one, so there is no God. Ya, itulah. Bagi Kant, noumena itu tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Yang dinamakan yang tertinggi itu tidak dapat dijangkau oleh manusia. Karena tidak terjangkau, maka ya yang tertinggi itu tidak ada. Saya katakan tadi, inilah akar agnotisme, saya sudah sebut ya. Teologi juga mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hal yang tertinggi. Jawaban tersebut dalam penyataan Allah secara umum dan secara khusus. Sesungguhnya, sekalipun para ilmuwan tidak dapat menjangkau di ultimate one karena terbatas, ya, juga karena keterbatasan ilmu sendiri, namun sesungguhnya mereka tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa the ultimate one adalah tidak ada. Karena diri mereka sendiri dan segala sesuatu yang mereka raba, lihat, pijak merupakan karya atau hasil daripada the ultimate one. Nggak bisa membela diri lagi. Alkitab adalah dokumen ilahi yang diwahyukan oleh Allah sebagai satu-satunya penyataan Allah yang tertulis sebagai sumber utama dan pertama melakukan kajian teologi. Mengenai the ultimate one tidak dapat dicari namun diketahui dari Alkitab dan mendatangi kita untuk mengenalnya. Ini bahasa yang saya susun. Perhatikan yang saya underline. Sesungguhnya Allah tidak mungkin dapat dicari. Agama-agama mencari Allah. Ya, tetapi Allah mencari orang, mencari manusia. Dan itu dimengerti hanya dalam Kristen. Di luar Kristen semua mencari Allah. Sama juga dengan sains. Saya mengatakan mencari Allah tapi tidak ada Allah ya tidak dapat diketemukan, tidak mempunyai kemampuan, maka tidak ada Allah. Maka agama-agama lain mencari Allah dengan cara apa? A, B, C, D dengan berbagai tools, bagi anggapan, bagi asumsi dan sebagainya. Tapi kita tidak. Allah lah yang mencari kita. Maka kita tidak hanya sampai mengetahui Allah dari Alkitab, tapi sampai pada mengenalnya melalui Alkitab. Inilah sisi a science dari teologi. Yang tertinggi turun menyatakan diri dalam rupa manusia, sehingga dapat dikenal bahkan dialami secara nyata. Sehingga pengenalan dan pengalaman ini dikaji dalam penelitian selanjutnya, yaitu penelitian teologis. Nah, saya memberikan tambahan. Dari 6 argumentasi saya yang mengatakan bahwa teologi is the queen of science and master of philosophy, saya memberikan tinjauan singkat, ternyata perlu ada historical argument, argumentasi historis. Nah, tokoh pertama yang perlu kita jadikan rujukan, namanya Peter Abelardus pada abad yang ke-11. Dianggap sebagai pendiri Universitas Paris. Ia telah mengajar science and theology sebelum ada universitas. Jadi universitas ini berasal dari gereja. Biar semua orang tahu ya bahwa universitas ini berawal dari katedral-katedral yang didirikan oleh gereja dan kemudian oleh raja-raja yang adalah anggota gereja pada waktu itu. Peter Abelardus, dia seorang pengajar gereja dan dia mengajarkan dalam
sekolah-sekolah katedral, ini cikal bakal universitas ya, tentang teologi dan sains. Nah, Thomas Aquinas pada abad yang ke-13, teologi yang sangat disegani, karena itu rumusan Aquinas tentang doktrin Kristen Katolik itu diadopsi semua oleh gereja Katolik. Dia menulis demikian, dia menulis satu hal yang menarik demikian. The secret doctrine of the Catholic Church is the queen of the sciences, and all other sciences are her handmaidens. Bahwa doktrin yang kudus dari Katolik, gereja Katolik adalah ratu ilmu pengetahuan, dan semua ilmu-ilmu yang lain adalah pembantunya teologi. Disinilah cikal bakal sebutan teologi, the queen of science. Ini gagasan seorang Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas yang dijuluki doktornya para malaikat. Ya, itu artinya doktor para malaikat. Orang yang tak dapat ditandingi kecerdasannya dan kekayaan berpikirnya dan ilmunya. Bapak Ibu. Selanjutnya, sekolah-sekolah pada permulaan universitas di abad pertengahan berada di bawah manajemen gereja dengan kontrol dari sistem kepausan. Pada umumnya materi ajar yang disampaikan adalah teologi, ilmu hukum, ilmu seni, ilmu medis, obat-obatan. Itulah sekolah-sekolah yang dulu awal-awalnya. Sebelum universitas, bahkan awal-awal universitas pun teologi itu terdepan. Itulah sebabnya Queen. Itulah sebabnya. Jadi omongan Queen ini historis oke, ontologis oke, realitas pun oke. Ya, pada umumnya beberapa tahun setelah Peter Abelardus di Italia berdirilah universitas pertama, namanya Universitas Bologna pada tahun 1158. Sayang sekali waktu saya ke Italia tidak ada waktu untuk mengunjungi kampus ini. Saya nggak tahu ini kampus ini sudah seperti apa, tapi ini universitas tertua. Ya. Ada seorang pengajar juga ahli hukum namanya Irenaeus dan juga berkontribusi banyak dalam gereja. Bahkan sebelumnya dia pada abad yang abad 11-12 dia ahli hukum Bologna yang mengikuti Peter Abelardus. Universitas Bologna mengadopsi piagam mengenai kebebasan akademik tahun 1150 yang menjamin hak mahasiswa dan ilmu pengetahuan, kemandirian ilmu pengetahuan. Selanjutnya berdirilah universitas lain seperti yang didirikan oleh raja-raja. Berdirilah Universitas Naples, Federico, Universitas Charles di Praha, dan Universitas Erfurt. Nah, ajaran Aristoteles menyebar di banyak universitas, khususnya mengenai logikanya Aristoteles. Contohnya, semua orang pasti mati. Aristoteles adalah manusia. Kesimpulannya, Aristoteles pasti mati. Itu logikanya Aristoteles dan banyak dikutip, dijadikan rujukan berpikir pada masa itu. Ya, logikanya. Dan juga dia mengatakan bahwa segala sesuatu dibuktikan, termasuk eksistensi Allah pun dibuktikan dengan melalui penalaran, seperti yang kemudian lanjut dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Pada masa Aquinas, kebanyakan orang menganut scholasticism yang berasumsi bahwa semua aktivitas intelektual dapat berhubungan dengan yang tertinggi, the ultimate question, ultimate reality, yakni Allah, yakni keberadaan yang sesungguhnya, ya, dan mereka mengaku jawabannya adalah hanya ada pada teologi. Ya, tidak ada luar teologi. Selain itu, standar yang ditetapkan untuk mempelajari semua ilmu adalah Alkitab. Karena Alkitab dilihat sebagai sumber dari semua kebenaran. Karena itu, teologi pun menjadi ilmu sebagai ilmu-ilmu yang lain. Dan disinilah teologi diakui sebagai queen of sciences. Semua. Ratu ilmu pengetahuan. Itulah latar belakang sejarah
menyatakan bahwa teologi is the queen of science and also master of philosophy. Penutup. Nah, ke penutup ini akhirnya satu perenungan lebih lanjut saya. Ini perenungan saya lebih lanjut. Karena kebenaran itu adalah satu saja, nggak banyak. Karena sumbernya ada satu Allah, dari satu Allah, maka sebenarnya secara ontologi kebenaran itu tidak boleh dibagi-bagi berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan ilmiah dan non-ilmiah, juga berdasarkan rumpunnya. Ya, teologi, filsafat, sains, semuanya nggak boleh dibagi-bagi lagi. Semuanya satu. Ya, semuanya satu. Dan sekalipun dapat dipahami, dijelaskan, ini epistemologi, berdasarkan rumpun, namun jangan sampai pada klaim mutlak parsial. Semuanya satu, sekalipun bertingkat, bukan kegunaannya, tapi esensinya. Kebenaran itu satu dan utuh. Kita akan membahas ini besok hari dengan gagasan saya mengenai integratif teologi. Ini gagasan saya. Di Indonesia, setahu saya, jarang ada teolog membahas hal ini. Dan saya sedang mempromosikan integratif teologi. Dari sinilah kita dapat mempertemukan secara sehat ya antara teologi, sosiologi, teologi fisika, teologi kimia, teologi biologi, teologi sosiologi, teologi antropologi, teologi dan semua medis, teologi dengan semua ilmu yang lain. Supaya memang tidak ada ruangan di dunia ini tanpa teologi. Ya, demikianlah presentasi saya. Sekian, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Saya kembalikan.